kita buktikan kalau Paulus berdusta. Allah, kau bilang Allah. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, garis bawahi, oleh dustaku, semakin melimpah, maka kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Oke, baik. Bagaimana, diselanjut dulu. Bagaimana mungkin seseorang oknum yang memang mengaku sebagai pendusta, tapi tulisan-tulisannya... Di mana dia di situ berdusta? Itu apa? Kok nggak paham kata-kata Paulus di sini apa? Gini, di mana di situ dia berdusta? Oke, kita maknai satu-satu ya. Saya terima satu-satu. Tetapi jika kebenaran Allah, oleh dustaku semakin melimpah, maka kemuliaannya, maka aku masih dihakimi. Apa pengertian jika? Sebagai pengertian orang jika itu, apa maksudnya? Apa? Apa definisi jika? Jika bisa kalau, andai. Oke, baik, seperti ini. Andai. Nah, andai saya berdusta, itu artinya saya berdusta atau enggak? Itu bisa kita kategorikan dia sudah berdusta atau dia akan berdusta, atau dia bisa saja berdusta. Banyak terjemahannya. Begini, oke. Begini, saya kasih aja contoh. Kalau di dalam Al-Quran, andai Allah punya anak, misalnya seperti itu, apakah Allah punya anak artinya? Oh, enggak. Oke, kalau Paulus berkata andai, berarti itu membuktikan yang sebaliknya atau memang itu yang dikatakan? Mau dilanjutkan, dia punya dalil semua bisa membuktikan di mana titik dia mengaku dia berdusta. Baik, di situ kata-katanya begini. Kita lanjut dulu biar jelas. Nah, silakan. Kita lanjut ya. Saya tampol kau sendiri dan bibolmin. Akan tetapi jika melalui kebohonganku, kebenaran Allah menjadi berlimpah kemuliaannya. Allah lagi. Baca yang benar. Tetapi jika melalui kebohonganku, kebenaran Allah menjadi berlimpah kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang pendusta? Coba pahami. Mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang pendosa? Baik. Jadi maksudnya begini. Bahasa Indonesia enggak? Maksudnya begini ya, Buton. Ada yang namanya bahasa sarkas. Tahu bahasa sarkas? Tahu. Kau setiap ketika sudah terpojok dengan kau gunakan istilah seperti itu, Oten. Sekarang seperti saya terjemahkan. Kamu tahu nggak sarkas itu apa? Tenang. Boleh. Kamu tahu bahasa sarkas itu apa? Apa? Silakan jelaskan. Baik. Saya akan tunjukkan ya apa yang dimaksud dengan bahasa sarkas. Bahasa sarkas adalah, nih, saya balikan kamera saya. Perhatikan. Penggunaan kata-kata pedas, kasar, atau sindiran tajam yang dimaksudkan untuk mengejek, mengkritik, menyakiti perasaan orang lain dengan cara yang seringkali kontradiktif. Saya belum selesai ngomong, kamu ngomong. Lanjut. Nih, ini poinnya. Dengan cara yang seringkali kontradiktif dengan makna yang sebenarnya. Jadi maksudnya begini. Kalau itu kan artinya belum tentu itu benar, betul? Ya, Kalau Paulus bohong, lalu kebenaran Tuhan makin bertambah-tambah, terus ngapain dia dihakimi? Maksudnya Paulus adalah begini. Paulus itu tidak berdusta. Tetapi kalaupun kamu tuduh berdusta, bagaimana kalau kebenaran Tuhan makin melimpah? Kalau kamu bilang saya itu berdusta, kenapa saya harus dihakimi? Maksudnya adalah Paulus memberitahu bahwa dia tidak berdusta. Paulus nyampain kau kayak gitu? Ya, kamu berhenti dulu jedokin kepalamu. Sekarang